Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Elayani Andari, presensi 52, semester 4. Perkenalkan, nama saya Nikomanus Katrisyanti, kelas 4 dari SD Negeri Antik ke kelas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang materi pada kelas 4 SD pada buku IPA kelas SD bab 6, yaitu Indonesiaku Kaya Budaya. Coba dibuka bukunya halaman 151, di sana ada beberapa dialog tentang membahas batik. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Baik. Menurut kamu, apakah batik merupakan warisan budaya Indonesia? Iya, Bu, batik merupakan warisan budaya Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi, pada tanggal 2 Oktober 2009 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari itu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan internasional batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Pemerintah pun menetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Nah, jadi kita harus menjaga warisan budaya kita, terutama batik, agar tidak diklaim atau diakui oleh negara lain. Nah, selain batik, apa sih lagi keunikan dari bangsa Indonesia? Jamu, Bu. Ya, betul sekali. Jamu. Kita buka pada halaman 152. Silakan dibuka bukunya. 152 di depan. Iya. Baik. Tahukah apa sih itu jamu? Kita bahas jamu. Apa sih itu jamu? Nah, jadi jamu merupakan warisan budaya Indonesia berupa ramuan bahan tumbuhan, obat-obatan, yaitu seperti rempah-rempah yang digunakan secara turun-temurun yang bermanfaat bagi orang-orang. Nah, dulu jamu itu diartikan dalam bahasa Jawa yang artinya jampi atau usodo, yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan doa atau kajian. Penyembuhan menggunakan ramuan doa atau ajian. Iya, seperti itu ya. Baik, sekarang kenapa sih jamu sangat populer di masyarakat Indonesia? Nah, kita akan membahas pada kali ini. Selain kaya akan manfaat, bahan dasar membuat jamu juga sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, negara Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, dari bahan rempah-rempah tersebutlah bisa dibuatkan jamu karena bisa memberikan manfaat yang lebih bagi tubuh kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang apa sih itu kearifan lokal. Apa sih itu kearifan lokal? Nah, jadi kita akan membahas tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Nah, kearifan lokal dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, jadi contoh kearifan lokal di Indonesia tuh yang kamu tahu itu apa sih?
Hari Raya Galungan dan Kuningan. Iya, betul sekali. Hari Raya Galungan dan Kuningan juga termasuk ke dalam kearifan lokal. Nah, jadi contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali ya, terutama di Bali, yaitu ada Hari Raya Galungan dan Kuningan, Ngaben, Melasti, dan juga masih banyak lagi. Nah, selain di luar Bali itu juga ada yang namanya Selamatan. Nah, Selamatan ini yang berasal dari Jawa. Selamatan adalah tradisi dari Jawa yang berasal dari Jawa yang artinya selamat, yang berarti selamat. Selamatan adalah tradisi ritual masyarakat Jawa yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Yang kedua ada Ngaben. Nah, Ngaben adalah tradisi yang ada di Bali, yaitu merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang dilakukan pada hari-hari tertentu, yaitu yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Seperti itu, demikian. Nah, yang ketiga itu ada Melasti. Melasti itu bertujuan untuk menyucikan diri dan benda-benda suci sebelum hari raya Nyepi. Upacara ini dilakukan di tepi laut atau sumber mata air suci dengan membuang kotoran lahir batin ke air dan juga menyucikan benda-benda sakral milik pura. Nah, anak-anak, apakah pernah mengikuti tradisi yang di tempat di daerah kalian itu? Apakah kamu pernah? Pernah. Tradisi apa sih yang pernah kamu ikuti? Upacara Ngaben. Upacara Ngaben. Oh, berarti kamu pernah mengikuti upacara Ngaben ya. Jadi udah tahu ya prosesnya kayak gimana ya. Ya. Iya, baik. Jadi di sini bagaimana sih cara kita menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu melakukan dokumentasi atau pencatatan. Yang pertama kita bisa melakukan dokumentasi atau pencatatan. Oke, melakukan dokumentasi atau pencatatan, yaitu dokumentasi dan pencatatan budaya dapat membantu menyimpan dan mengabadikan budaya yang ada serta memudahkan akses bagi generasi mendatang. Nah, cara melakukan dokumentasi itu bisa kita dengan cara melakukan pencatatan, membuat data-data seperti itu ya. Nah, jadi yang kedua kita bisa menghargai budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain ya. Yang kedua, menghargai budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain yaitu merupakan cara penting untuk menghargai budaya diri sendiri juga ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain kita bisa dengan cara memilih teman, tidak memilih-milih teman. Karena kita semua itu sama, yaitu sama-sama manusia. Jadi kita tidak boleh saling pilih memilih teman seperti itu ya. Apalagi kita membeda-bedakan agama, itu sangat tidak baik bagi kita seperti itu. Jadi kita menghargai budaya orang lain itu dengan hal-hal kecil dari sekarang itu, seperti tidak memilih teman, seperti itulah salah satunya. Ya, yang ketiga yaitu menghargai dan melestarikan produk-produk budaya. Menghargai dan melestarikan produk budaya. Baik, produk-produk budaya seperti musik, tari, seni, pertunjukan, dan literatur merupakan bagian penting dari budaya. Menghargai dan melestarikan produk-produk budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Nah, kita dari sekarang itu menghargai dan melestarikan produk-produk budaya seperti kita menggunakan produk dalam negeri nih. Itu termasuk cara menghargai juga. Nah, seperti itu. Jadi sekarang Ibu akan membahas apa sih manfaat warisan budaya di sekitar kita gitu. Jadi yang pertama itu
dia menjadi sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Seperti itu. Yang kedua yaitu memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, menjadi aset wisata. Yang keempat yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang terakhir yaitu mempererat tali persaudaraan. Nah, seperti itu ya, ingat dicatat. Selanjutnya yaitu Ibu akan menguji kamu dari awal pembelajaran. Ibu akan memberikan soal objektif ya, soal option. Di sini Ibu akan memberikan 3 soal saja, apa kamu bisa menjawab atau enggak, seperti itu. Nah, jadi soal yang pertama yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari disebut A. Norma, B. Adat budaya, C. Kearifan lokal, D. Tradisi. C, Bu. Ya, betul sekali, C. Kearifan lokal. Karena kita juga tadi sudah membahas apa sih itu kearifan lokal. Seperti itu, bagus ya. Yang kedua, di bawah ini adalah bentuk-bentuk dari kearifan lokal, kecuali A. Ritual atau upacara adat, B. Kepercayaan, C. Penerapan teknologi yang tepat guna, D. Pengelolaan sumber daya alam. D, Bu. Salah. Jadi ini terkecuali. Nah, jadi bentuk-bentuk dari kearifan lokal yaitu ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam pun juga dia ikut masuk. Jadi jawaban yang benar adalah C. Penerapan teknologi yang tepat guna. Oke, soal yang terakhir, yang nomor 3. Di bawah ini yang merupakan bukan merupakan fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah A. Menjaga kelestarian sumber daya alam, B. Menciptakan pemandangan yang berlebihan dalam perasaan kesukuan, C. Mengembangkan sumber daya alam, D. Mengatur kehidupan masyarakat melalui aturan yang dibuat. B, Bu. Iya, betul sekali. Jadi yang bukan merupakan manfaat atau fungsi dari kearifan lokal yaitu menciptakan pemandangan yang berlebihan dalam perasaan kesukuan gitu. Itu sangat tidak benar ya. Baik. Pada materi ini apakah kamu cukup paham mempelajarinya? Paham, Bu. Iya. Dari sekian ini saya sudah melihat sejauh mana kamu paham tentang materi ini ya, tapi cukup bagus. Gitu. Baik, di sini kita akan membahas topik yang kedua yaitu tentang kekayaan budaya di Indonesia. Coba buka buku halaman 157 yang membahas tentang kekayaan budaya Indonesia. Baik. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, cara berpakaian, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda juga. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini memengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Nah, letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua. Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Benar, benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di 2 samudra. Samudra apa saja? Samudra Hindia dan Pasifik. Pasifik ya? Iya. Iya. Baik. Jadi, di antara 2 benua, Australia dan Asia dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, oleh karenanya Indonesia mulai dikunjungi para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut memengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia.
beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi oleh budaya bangsa lain juga. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kita harus bangga menjadi terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebudayaan yang kita miliki merupakan identitas bangsa Indonesia dan perlu kita lestarikan. Caranya bagaimana? Melestarikan, menjaga persatuan dan kesatuan. Caranya seperti apa? Melestarikan dan menjaga kebudayaan. Iya, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Toleransi dalam keberagaman perlu kita bangun agar bangsa Indonesia semakin kuat, aman, dan damai. Selanjutnya yaitu Ibu akan menguji kamu dari awal pembelajaran. Ibu akan memberikan soal objektif ya, soal option. Di sini Ibu akan memberikan 3 soal saja, apa kamu bisa menjawab atau enggak, seperti itu. Nah, jadi soal yang pertama yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari disebut A. Norma, B. Adat budaya, C. Kearifan lokal, D. Tradisi. C, Bu. Ya, betul sekali, C. Kearifan lokal. Karena kita juga tadi sudah membahas apa sih itu kearifan lokal. Seperti itu, bagus ya. Yang kedua, di bawah ini adalah bentuk-bentuk dari kearifan lokal, kecuali A. Ritual atau upacara adat, B. Kepercayaan, C. Penerapan teknologi yang tepat guna, D. Pengelolaan sumber daya alam. D, Bu. Salah. Jadi ini terkecuali. Nah, jadi bentuk-bentuk dari kearifan lokal yaitu ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam pun juga dia ikut masuk. Jadi jawaban yang benar adalah C. Penerapan teknologi yang tepat guna. Oke, soal yang terakhir, yang nomor 3. Di bawah ini yang merupakan bukan merupakan fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah A. Menjaga kelestarian sumber daya alam, B. Menciptakan pemandangan yang berlebihan dalam perasaan kesukuan, C. Mengembangkan sumber daya alam, D. Mengatur kehidupan masyarakat melalui aturan yang dibuat. B, Bu. Iya, betul sekali. Jadi yang bukan merupakan manfaat atau fungsi dari kearifan lokal yaitu menciptakan pemandangan yang berlebihan dalam perasaan kesukuan gitu. Itu sangat tidak benar ya. Baik. Pada materi ini apakah kamu cukup paham mempelajarinya? Paham, Bu. Iya. Dari sekian ini saya sudah melihat sejauh mana kamu paham tentang materi ini ya, tapi cukup bagus. Gitu. Baik. Pembelajaran ini Ibu akhiri ya. Akhir kata, karena kita tadi tidak mengawali puja Om Swastiastu, jadi kita tidak melakukan Om Santi ya. Baik, kita tutup dengan doa saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.